Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, open cam dulu, silakan. Oke, bagaimana Iya, Ustadz? iya. Nabi 28, Nabi 28. Ada Ya, 28 nabi. Nah, agama apa itu? Nabinya 28. hah? Kristen. Oh, Kristen nabinya sampai 28. Saya Oh, agama Kristen. wala. Saya agama Teman-teman, Kristen, Ustadz. Iya. bentar-bentar. Kalau saya udah betul nih, teman-teman. Ini nggak ada nutupin nggak ada nutupin ini. Tuh, mungkin Anda keluar dulu, masuk kembali gitu dari lab saya. Sabar ya Bang ya. Oke, Bang. Aman. Eh, hmm, oke. Biar kebalik nggak apa-apa dah. Ya, suara Kebalik. abangnya tuh. Harusnya harus di kanan, biar ganteng sedikit. Masa kebalik? Balik lagi, enggak? Oke. Dah. Oke. Oke. Ya. Gimana, Ustadz? An- Apa ini? Anda Anda ajaran Nabi 28 itu ajaran Kristen gitu. Tidak. Oh, Nama terus? akun saya Nabi 28. Oh, nama akun. Nabi Mm-mm. 28. Nabi Nabi siapa Nabi 28 itu? ah, Eh, ada aja itu namanya. nama akun, Ustaz. Nama akun. Oh, nama akun. Baik, tapi ente Kristen gitu. Betul. Oh, betul. Terus ente mau nanya atau saya tanya nih? Terserah Ustaz, yang mana bagusnya lah. Yang penting Tuh. santai. Ya. Tuh, Mm-mm. judul Mm-mm. ajaran tumbal manusia. Mm-mm. Nah, betul nggak kira-kira ya kalau yang menumbalkan manusia itu adalah ajaran sesat? Betul Ustaz. Seribu Betul persen. sekali. Ya. Iya. Ada ya agama apa yang menumbalkan manusia? Kurang tahu aku Ustaz. Waduh, kurang tahu. Iya, ada sejarah bang. Mm-mm. Sejarahnya gini, yang katanya ada Tuhan turun gitu ke dunia ini. Ah, Tuhannya itu Mm. ceritanya dia itu telah dinubuatkan agar mati disalib gitu. Itu sejarahnya kayak Mm. gitu. Jadi ada Mm-mm. tuh Tuhan turun ke dunia jadi manusia lalu disalib gitu. Biar dibunuh itu Tuhan. Makanya jadi tumbal manusia kan gitu. Eh, eh, Gimana ajarannya? Di mana itu? Gimana Ya ceritanya? iya. Oh, kalau saya lihat cerita ada banyak di beberapa artikel sejarawan. Terus ada juga yang di kitab suci itu. Katanya suci kitabnya. Hmm. Mm-mm. Saya belum tahu ajaran tumbal manusia itu saya belum tahu gimana Iya, ceritanya. iya, iya, Mana iya, iya, iya. ayatnya? Mana Oh, ayatnya, Pak? ayatnya. Kalau ayat kitab Hmm. suci, berarti kita harus ambil di Bible dong ya. Ajaran tumbal manusia. Mm-mm. Kejadian waktu ditumbalkan itu seperti apa? Waktu dia disalibkan. Coba Anda ya buka di dalam kitab Kristen nih, ya, kitab Kristen. Di dalam Lukas Iya. 24. Tuh satu perikop ceritanya ada yang namanya Hmm. Tuhan Yesus itu mati tersalib. Mm-mm. Tuhan katanya tuh, Tuhan yang berubah jadi manusia tuh. Lalu disalib tuh. Ada di kitab suci Kristen di Lukas 24. Sampai Ayat berapa, seterusnya. Ustaz? Ayat berapa? Banyak, Bang.
Coba satu Area aja. Ya, ya. dengan judul penyalipan Yesus. Nah, mana? Mm-mm. Oke. Lukas 24. Hmm. Lukas 24 ayat. Sabar ke bawah. Itu cerita dari nih. Panjang ceritanya masalahnya, Bang. Iya. Ya. Singkat aja, Ustaz. Singkat aja. Nah, makanya saya Disingkat. carikan langsung aja. Sewaktu Iya, dia iya, iya. tertangkap, ada di Lukas. Nah, ada tertulis Hmm. Mesias harus terus bentar-bentar ya. Iya. Lukas 24 nomor Thomas bentar bentar. Lukas 24 ya. Banyak sih. Sabar ya teman-teman, bakal kebanyakan. Aman Ustaz, aman. Selain Santai aja Ustaz. selain Lukas 24 terus Lukas 23 panjang ceritanya, intinya di situlah, Bang. Ayat berapa, Bang? Menumbalkan Satu manusia satu ya? iya, Hmm. di situ ada cerita seseorang yang ditangkap yaitu Yesus. Nah, tuh. Coba tampilkan ayatnya, Bang. Biar edukasi, Bang. Lukas 23 bukan 24 rupanya, Bang. Ya, ayat berapa, Bang? 33 nih. Lukas 23 ayat 33. 33. Hmm. Nah, itu ada katanya Tuhan. Tuhan disalibkan oleh makhluknya gitu. Hmm. Ini ajaran tumbal manusia, bukan Tuhan. Ini kan manusia, Bang. Tema, Bang. Heeh. Hmm. Iya, katanya manusia itu dituhankan. Nah, makanya ajaran Oh, tumbal manusia. katanya. Siapa yang bilang, Bang? Siapa yang bilang? Oh, jelas kawan-kawan Kristen. Banyak bilang. Orang-orang Sesat itu, Bang. Kristen. Kalau manusia sesat itu, Bang. Hah? Kalau manusia Sesat. dituhankan itu sesat. Ya, Terus itu pemahaman yang sesat kalau manusia yang betul dituhankan. yang betul kayak gimana? Yang benar di dalam Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu Tuhan, bukan manusia dituhankan. Gitu, Bang. Oh, Coba Bang lihat Lukas 2 Bang, ayat 11, Bang. Bang, kalau Nah, Tuhan dimanusiakan itu sesat, Bang. Tuhan dimanusiakan. iya sesat. Nggak pernah Tuhan dimanusiakan, Bang. Sesat itu. Tuhan Manusia jadi dituhankan Tuhan sesat, tu- Tuhan Tuhan jadi dimanusiakan manusia. sesat juga. Oh, Tuhan dimanusiakan sesat juga. Betul tuh ya. Iya, ya. Tuhan Ah, ah. dimanusiakan sesat. Manusia dituhankan sesat. Sesat. Betul. Iya, Sepakat saya. Mantap. iya, Ah, ah. Tapi iya. kalau Tuhan dilahirkan, Ada ayatnya. Lukas 2 oh, ayat ada 11. ada Iya. Tuhan lahir. Nah, begini, Bang. Sesat ini, Bang. Ya, sebentar, Bang, sebentar. Oke, Ini Abang dulu ini ngomong, lebih silakan. lebih Oke, sesat oke, Abang jadinya dulu. kalau Tuhan lahir, Bang. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ah. Itu kan pendapat Abang, toh. Nggak masalah. Abang kan boleh Coba. berpendapat. Oke, tapi saya boleh dong menjawab, betul? Oh iya, silakan. Oke, itu. Jadi, kalau Abang mengatakan sesat dari sudut pandang Abang sebagai yang bukan Kristen, itu hak Abang, kan? Tetapi saya bisa menjelaskan. Jadi di sini dikatakan
Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Tuhan, Bang, bukan manusia, Tuhan. Tuhan. Tuhan Jelas yang ya? lahir di situ ya. Iya, bukan manusia, Bang. Tuhan di kota Daud. Oh, jadi Maria itu melahirkan bukan bentuk manusia, bukan bentuk daging gitu. Iya, Bang. Saya bukan pakai apa, saya pakai data. Kalau kita diskusi, Bang, data adalah raja, Tahu betul? saya, Sepakat. betul, sepakat. Iya. Makanya saya mau tanya sama Abang. Di situ Tuhan Iya. lahir kata Abang, kan gitu. Berarti yang dilahirkan Datanya Maria, begitu, Bang. Iya, iya. yang dilahirkan Maria itu bentuknya daging atau kayak gimana? Tuhan ini, Bang, yang lahir, bukan manusia. Coba Bang buka, Bang. Mana tahu beda dengan ayat yang saya buka. Coba Bang buka di sana. Kayak gimana Tuhan dilahirkan itu bentuknya apa gitu loh? Oh, bentuknya. Oh, Ya seperti kita, Bang. Seperti kita, tetapi bukan kita kan? Seperti kita, seperti manusia. oh, seperti Seperti- manusia. Gini, Bang. Saya seperti Abang. Saya seperti Abang, toh. Apakah saya adalah Abang? Coba, Seperti saya kan manusia. seperti Abang. Iya. Iya, Oh, Bang. seperti Bukan manusia, manusia. Bang. Iya. Oh, jadi Kenapa Maria, begitu, Bang? jadi Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Data mengatakan Tuhan, Bang, yang lahir. Lah, Lukas 2 ayat 11. bukan melahirkan manusia. Makanya tadi kutanya dari mana data Abang. Saya bingung dengan penjelasan Abang. Makanya Oke, saya tanya biar saya gitu. jelaskan. Iya, kasih waktu saya menjelaskan toh. Iya. Boleh? TikTok aja gitu loh, Bang. Saya nggak ngertinya Maria Iya, ini iya. melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia. Bang, sudah saya bawa datanya loh, Bang. Ya kan? Ya makanya beri saya waktu 1 menit, 1 menit aja, 1 menit, 1 Iya, menit iya, boleh iya, ya? iya, iya. 1 menit. Saya dengar. Silakan. 1 menit ya, Bang ya. Iya. Jadi, Bang, kesalahpahamannya orang-orang di luar Kristen menganggap bahwa orang Kristen memiliki Tuhan ketika Yesus baru lahir. Padahal sebelum Yesus lahir, Yesus sudah Tuhan. Ada ayatnya, Yohanes 8 ayat 58. Jadi bukan karena dia lahir baru jadi Tuhan, bukan begitu, Bang. Ini ya, Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Ini dikatakan Yesus 400 tahun setelah Abraham meninggal. Jadi Baik. pemahaman orang Kristen, Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. Oh, gitu. Ibaratnya, ini hanya contoh ya, Bang. Ibaratnya, Bang, bahwa Maria itu ibaratnya selang, Yesus itu air. Jadi air itu hanya numpang lewat, itulah istilahnya. Oh, numpang lewat. Itu hanya contoh. Itu hanya contoh ya. Bang, tapi kalau air lewat, air itu tidak akan berubah. Iya, air tetap air, selang Ya, tetap contoh. selang. Ya makanya aku bilang tadi, yang lahir itu Tuhan. Karena Gini, air itu kalau- numpang lewat dari selang itu. Gitu, Jadi Bang. kalau Tuhan lewat rahim Maria berubah jadi manusia. Gitu kan? Enggak ada, Bang. Dia tetap Tuhan. Yang mengatakan itu berubah orang-orang yang nggak ngerti. Dia nggak, masa Tuhan jadi ciptaan? Manusia itu ciptaan atau pencipta, Bang? Ya ciptaan manusia. Ya makanya bagaimana ceritanya Iya. Tuhan jadi ciptaan? Betul? Baik, Yesus itu manusia atau bukan? Lukas 2 mengatakan Tuhan, Bang. Lah, kata Abang tadi manusia kan ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Tuhan, Bang, bukan manusia. Sejak kapan dia manusia? Yesus bukan manusia. Nah, Terus makanya gimana Bang, Yesus banyak itu? Bang. Masa Yesus bukan Bang, manusia? makanya Siapa? Bang, Gimana sih? Ya. Masa Yesus bukan manusia? Macam mana kau, Bukan, Bang? Bang. Dia Tuhan, Bang. Ah, Dia Tuhan, dia Allah itu, Bang. Dia Elohim itu. waduh, Bukan waduh, Allah waduh, ya. waduh. Itu Allah kami, beda ya. Bukan Allah Abang. Bukan, itu Allah kami.
Beda. Jadi kalaunya bukan manusia apa dia, Bang? Bingung saya. Loh, gimana sih abang ini dari tadi dijelaskan? Tuhan. Tuhan bang. Coba bang baca dulu Lukas 2 ayat 11 itu. Jangan-jangan abang belum baca itu. Ini saya tahu, hari ini telah Iya. lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Ah. Tuhan di kota Daud. Tuhan kan bang, bukan manusia kan? Jadi Maria itu melahirkan Tuhan. Itu datanya loh bang. Iya. Kalau Maria itu melahirkan Tuhan, bentuk Tuhan yang dilahirkan kayak gimana? Oke, Kejadian 1 ayat 26. Coba lihat bang lihat. Seperti apa dia? Coba abang lihat. Saya ikut dulu ya. Abang menarik nih teman-teman, kita bahas ya. Oke, Kejadian 1 ayat 26 ayat 27 aja, panjang kali 26 ayat 27 ya. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Wah, dibaca dulu Iya. ya. 26 sampai 27. Baca gak apa-apa. Udah bacalah. Baca abang lah. Coba. Abang aja baca. Abang baca. Nih, saya perhatikan di sini, betul gak yang Anda baca? Ya baca abang lah dulu. Makanya ku persingkat. Oke, begini. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik. Jadi kita seperti Tuhan, Bang, menurut gambarnya kita diciptakan. Tetapi kita KW-nya, KW12, dialah originalnya. Kita KW Menurut Tuhan gitu. Iya, ini menurut data ini. Menurut data ini, ya toh? Iya. KW Tuhan. Kita KW Tuhan, teman-teman. Iya. Karena Iya, betul. menurut gambarnya. Iya, berarti kita ini KW-nya Tuhan, Yesus yang betul-betul Tuhan gitu. Bukan begitu. Kita diciptakan menurut gambarnya. Artinya seperti gambar kita ini, seperti kita inilah pace-nya Tuhan itu. Oh, Gitu pesnya loh. Tuhan kayak manusia maksudnya. Ya, kita seperti Tuhan. Baik. Kita yang manusia. Bang, manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Kan gitu. Ya. Nah, waktu di abad pertama itu turun Tuhan laki-laki, Bang. Yesus namanya. Yang mau saya tanya, Tuhan perempuannya mana? Jadi begini. Jadi saya katakan gambar. Jadi begini Bang, sebentar Bang. Jadi gambar kita diciptakan menurut gambarnya. Karena Ya iya gambarnya. yang disebut manusia Bang hanya laki-laki. Perempuan itu tidak disebut manusia, dia disebut Hawa. Anda sendiri yang bawa ayatnya, di sini perempuan juga ada. Iya, Makanya Bang. saya tagih Tuhan perempuannya mana? Iya, jadi begini Bang. Kalau Tuhan ada perempuan, berarti Tuhan bisa berkembang biak. Itu yang masalah jadi Bang. Kan seperti manusia dia. Oh, berarti Tuhan Abang juga ada yang perempuan. Kan Abang ada juga yang laki-laki orang Muslim kan, ada yang perempuan. Tuhan umat Islam, Tuhan saya bukan manusia. Abang Jadi tadi yang kenapa? jelaskan. Abang Siapa tadi yang yang- jelaskan sama saya. Wujud Tuhan Abang itu seperti manusia sesuai Kejadian 1 nomor 27. Manusia itu Iya, ada dua jenis. Seperti itu maksudnya apa Bang? Iya kan seperti manusia. itu kan, artinya kan seperti manusia, bentuknya manusia Iya. kan kayak gitu. Seperti manusia, apakah manusia, Bang? Seperti manusia, apakah manusia? Iya jelas manusia. Salah, kata seperti itu nggak bisa, Bang. Kalau seperti itu menyerupai, bukan berarti. Oh, menyerupai, Kalau- baik. Maaf, Bang, kalau Abang dibilang seperti monyet, apakah Abang monyet? Kan enggak, Bang. Enggak. Iya, gitu, Bang. Nggak bisa, Oh. Bang, paksa. Ya iya, Tuhan kan jadi Iya. manusia toh. Ada dua jenis Tuhannya. Yang di abad pertama itu turun Tuhan laki-laki. Yang Tuhan perempuannya mana? Itu. Ya, kalau Abang tanya begitu, berarti Abang
berarti abang punya Tuhan perempuan juga berarti Lah, kalau lah, abang lah, tanya lah. seperti Abang sendiri yang bawa ayat ini loh. Ini saya bukakan, Coba, saya bacakan ya. pelan-pelan bang, pelan-pelan aja. Pelan-pelan saya baca ya. Ya bang. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau seperti ini Tuhan Abang gambarannya ya, gambaran Tuhan Abang kayak gini, perempuan dan laki-laki itu jenis dari manusia. Kan gitu. Nah, di abad pertama Tuhan laki-laki sudah turun, mati di salib. Tuhan perempuannya mana? Bangkit dia bang, bangkit. Bangkit. Hah? Nah. Ini Dia Tuhan mati dan perempuan mana? bangkit kan? Ya. Jadi kalau abang bilang Tuhan perempuan mana, berarti abang meyakini ada Tuhan perempuan. Kami tidak meyakini itu bang. Anda yang bawa ayat ini gimana sih? Iya, tapi perempuan itu kan diambil dari laki-laki bang. Perempuan itu bang dari tulang rusuk, betul? Ya iya, saya tahu Iya, bang. jadi makanya saya tagih abang. Saya Jadi tagih yang abangnya diciptakan mana Tuhan perempuannya? laki-laki bang. Yang diciptakan laki-laki, perempuan diambil dari tulang rusuk. Sekarang mana Tuhan perempuannya? Gimana sih abang ini? Kenapa harus ada Tuhan perempuan? Gak nyambung, pertanyaan abang itu gak nyambung. Kenapa abang lari ke Tuhan perempuan? Coba jawab dulu. Karena kata Anda gambar Allah itu seperti manusia wajah, kan gitu. Gambar Allah seperti manusia kan kata Anda. Iya. Makanya betul. Ya kalau manusia itu ada dua jenis, ada perempuan dan laki-laki. Enggak salah bang, manusia itu Adam bang. Adam itu manusia bang. Adam manusia itu Adam bang, satu. Ya Adam. Ini kan diciptakan juga kan, diciptakannya enggak, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Manusia itu disebut Adam bang, enggak. Makanya satu dia bang. Ini gimana? Adam. Perempuan itu bukan diciptakan dia ambil dari tulang rusuk bang. Makanya waduh. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Gitu loh bang. Bingung saya bang. Abang bawa ayat ini ya, karena abang bawa ayat ini malah saya minta penjelasan nggak ada jawabannya mana? Abang, kau bawa ayat itu makanya saya tanya satu-satu. Boleh saya bertanya bang? Boleh bertanya? Minta dulu, saya sangat menarik tadi. Kembali lagi ke Lukas 2 nomor 11 tadi. Sudah bang. Pertanyaan kedua aja bang. Pertanyaan kedua. Mutar-mutar kita malas nanti penontonnya bang, malas nanti. Ya makanya Lukas 2 nomor 11 tadi kita kembali ke situ dulu. Ayo. Ya terserah abang lah, suka-suka abang, ini kan rumah abang, suka-suka abang lah. Enggak, kembali lah. Kembali ke Lukas 2 nomor 11 coba. Suka-sukamu lah bang, silakan. Apa yang abang mau tanya lagi di sana? Suka-sukamu lah. Silakan bang. Jadi yang di Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir adalah Tuhan. Betul? Betul bang, 100% bang. Saya ikuti. Baik. Nah, bang coba baca Lukas 22-nya. Lukas 22 ayat berapa bang? Lukas 2 ayat 22-nya, sambungan yang tadi. Ayat 22, Lukas 2 ayat 22. Oke. Nah, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa pertanyaan abang? Tadi ada Tuhan yang dilahirkan kata Anda. Nah tuh setelah 8 hari Tuhan tadi
itu dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Ah, ini gimana ceritanya? Ada berapa Tuhan di situ? Oke, ini pertanyaan keren. Ini pertanyaan keren. Oke. Iya, Kasih ada saya. Tuhan Oke. bayi yang baru dilahirkan di hari ke-8, Tuhan bayi itu digendong lalu diserahkan kepada Mm-mm. Tuhan. Ah, itu di Oke. mana Tuhan? Berapa Tuhan gitu? Oke. Beri saya waktu menjelaskannya, ya. Beri saya waktu menjelaskannya. Jadi begini, Bang. Menurut kebiasaan orang Israel, bayi yang baru lahir dibawa ke sinagog atau ke rumah Tuhan. Oke? Itu menurut kebiasaan orang Israel. Jadi hanya Maria yang tahu dari informasi malaikat itu bahwa yang dilahirkannya ini Tuhan. Yang lain kan tidak tahu, Bang. Jadi dibawanya itu tradisi, Bang. Itu kebiasaan. Jadi Maria membawa dia ke rumah Tuhan. Apa salahnya untuk menggenapi Iya, semua nubuatan itu? saya tahu ceritanya. Tahu saya. Yang Iya. pertanyaannya di situ ada berapa Tuhan? Ada Ya Tuhan Tuhan. bayi, ada Tuhan senior itu. Bukan begitu. Nah, makanya kau jelaskan lah. Bukan begitu. Makanya Macam mana dengarkan pula kau? ya, dengarkan abang pelan-pelan biar ku jelaskan. Iya, pelan ini. Ah, saya dengar. Ya, Coba, pelan. gini Bang. Di dalam tradisi itu kalau ada anak baru lahir dibawa ke rumah Tuhan. Jadi kan Yesus ini kan lahir nih. Kan hanya Maria dan Yusuf yang tahu bahwa yang dilahirkannya ini adalah Tuhan. Yang lain kan tidak tahu, Bang. Oh, tidak Gitu tahu. loh, Bang. Tetapi Terus? itu kan harus itu kan sebagai kebiasaan toh. Oh. Itu kebiasaan orang-orang Maria tahu gak? Ibrani. Ya tahu lah Bang, karena malaikat itu berkata bahwa yang kau kandung itu Oh. adalah anak Allah. Kan ada itu ayat itu. Iya. Berarti Maria tahu Iya. yang dilahirkannya itu Tuhannya. Tahu. Tetapi yang lain kan Terus? nggak tahu. Ya, lanjut. Ah. Ya dia bawa ke rumah Tuhan, nggak kenapa rupanya. Kalau dia bilang begini, Tuhan, oh ini Tuhan anakku mana ini. lagi? Bukan Tuhan Tuhan mana mana lagi? lagi. Dia bawa ke rumah Tuhan. Ngerti nggak sih abang ini? Lah, tadi kan Maria melahirkan Tuhan toh. Iya. Tapi Lalu kan diserahkan kepada Tuhan mana lagi? Oke, begini. Berarti abang nggak paham abang. Gini bang, gini. Orang Kristen bang, kalau apa itu juga diambil dari sana. Kalau orang Kristen itu ada penyerahan anak dibawa ke gereja anak itu. Jadi seperti itu. Jadi dia harus menggenapi tradisi itu, kebiasaan itu, menurut hukum Taurat itu. Gitu Jadi loh, Bang. Tuhan yang bayi, Bukan berarti, Mana? Tuhan yang bayi tadi di hari ke-8 dibawa ke bait Allah kan gitu. Tuhan, iya. Untuk diserahkan kepada Dalam pengertian orang secara narasinya kepada Tuhan, tetapi dialah Tuhan itu. Paham nggak, Bang? Jadi ada Begini loh, berapa Bang. Tuhan? Jadi ada berapa Tuhan di situ? Satu, Bang. Kan orang nggak satu? tahu dia Tuhan. Gimana sih? Nggak nangkap dia, Maria, teman-teman. Maria Maksudnya kan nggak tahu. Macam mana kau bang? Ulang ya, Bang. Ulang ya, pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Pelan-pelan. Bang. Iya, makanya nih biar saya paham pelan-pelan. Maria kan kata abang tahu yang dilahirkannya itu Tuhan, betul gak? Setuju. Sesuai dengan informasi Enggak. dari malaikat. Ketika Maria ya bawa bayi Tuhan di hari ke-8 untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Tuhan mana lagi? Berarti abang nggak Ada nangkap Tuhan tadi. bayi, Oke. ada Tuhan senior, ada Tuhan COD. Bukan begitu. Iya, Begini, Bang, COD begini. Tuhan itu bang mereka. Ya, dengarkan biar saya jelaskan. Gimana? Gini, kan sudah aku bilang tadi hanya Maria yang tahu yang lahir ini Tuhan toh. Hanya Maria yang tahu dan Yusuf. Nah, kalau Maria bilang aku melahirkan Tuhan, kan orang akan bilang ini kau gila kau.
ya toh. Nah, Jadi ya, ya pasti. Oh, oh. iya makanya bang, ya dia ikuti aja sesuai dengan aturan main di sana. Toh Hmm, nanti orang itu akan tahu. Itu aturan main bang, mm-mm. setiap anak dibawa ke sana. Kan tidak ada yang tahu bahwa anak Maria ini Tuhan selain mereka berdua. Gimana sih abang Oh, ini? tapi Itu Maria bang, tahu bukan ya. berarti, Mm. bukan, paham nangkap abang ya? Bukan Ya berarti paham tuh Tuhan Maria. ini diserahkan ke Tuhan. Bukan Maria tahu begitu. bahwa Maria tahu bahwa anaknya Tuhan, betul? Iya sesuai informasi malaikat ya terus. Oh, ya. Terus hari eh, ke-8 gimana tuh? dia dia bawa ke Dibawa kemana? rumah Tuhan sesuai dengan kebiasaan di sana. Ah, untuk diserahkan kepada siapa dia di situ? Dalam konteks itu untuk diserahkan kepada Tuhan secara narasinya, Ah, tetapi Tuhan Maria mana tahu lagi? gak nyambung-nyambung, gak nangkap dia Lah, 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 teman-teman. lah, 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 Bang. Bang, yang bayi tadi sudah dibawa Maria, itu bayi Tuhan, udah Tuhan itu yang dibawa. Ya begini. Lalu bayi Begini Tuhan Bang, ini mau diserahkan kepada Tuhan mana lagi gitu loh. Abang ini. bukan dia nggak diserahkan kepada Tuhan yang lain Bang, tetapi itu aturan main atau namanya apa ya dibilangnya. Itu Hmm. sudah hukum di sana Bang. Itu sudah hukum Ah, di sana bahwa setiap anak yang lahir 8 hari harus dibawa ke rumah Tuhan. oh, harus dibawa ke rumah Heeh. Tuhan. Ini Ya, Tuhan punya rumah kan, gini, Tuhan punya rumah, tapi ada juga yang Tuhan lahir kan tadi. ibaratnya katakanlah Ah, dibawa ke masjid, begitulah bahasanya Bang. Bukan berarti Tuhan punya rumah. Gimana sih ya, Abang ini? jadi nggak anggaplah rumah Tuhan kan saya sebutnya. Bahasa-bahasa seperti Berarti itu kan Abang nggak paham. Heeh. berarti Gimana sih? rumah rumah Tuhan berarti namanya itu di situ sudah ada Tuhan, betul? Bukan begitu pemahamannya, Loh, kok Bang. disebut rumah Tuhan? Oke, saya gantilah, dibawa ke gereja lah, begitulah, dibawa ke sinagog, Ah, gitulah bahasanya. Jadi kebiasaan orang kan di sana kan dibawa ke gereja. Setiap anak hmm. harus dibawa ke gereja. Ya dibawanya saja karena Maria ini kan orang yang taat hukum Taurat. Dia tidak perlu mengatakan, oh ini anakku Tuhan loh, nggak boleh dibawa kepada Tuhan. Nggak gitu, itu namanya buat labu itu bang. Pahamilah. Jadi abang pikir, jadi yang abang pikir begini kan, ada Tuhan diserahkan ke Tuhan, berarti ada Ya dua Tuhan iyalah. toh? Kan Nah itu tertulis di makanya situ. salah, makanya salah, bukan seperti itu bang. Jadi Tuhan ini, dibawa dia ke rumah Tuhan sesuai dengan aturan main di sana karena orang-orang di sana nggak tahu ini yang lahir, bayi yang lahir ini Tuhan, yang tahu ini hanya Oh, Maria dan Yusuf. oh gitu. Ya dibawa aja secara aturan mainnya supaya jangan ada kekacauan. Kalau Maria bilang begini, hore, oi, ini yang kulahirkan ini Tuhan. Apa itu? Orang pun akan bilang dia sakit. Gimana sih? Oke, Aduh. paham ya? Terserah Anda lah Sudah. jawabannya. Pusing saya mikir Ah, itu ada berapa biji ya memang Tuhannya itu. begitu. Ya, dan sekarang tanya lah dulu abang, satu pertanyaan aja. Boleh Apa ya? pula? Kau mau tanya apa, Bang? Tanya apa kau? Tanya satu aja, satu aja. Apa tuh? Boleh ya? Ya boleh. Kau belum tanya ya Oke silakan. bang. Giliran dia Oke. nanya teman-teman. Giliran dia nanya ya. Ya, aku Tanya tanya bang. satu aja, Pak. Kayak gini. Hmm. Siapa saksinya Baginda menerima wahyu? Ah, Saksinya ya, siapa saksinya sa- Baginda menerima wahyu? saya sebutin. Satu, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua malaikat Jibril. Yang ketiga pemilik diri, Nabi itu sendiri. Yang keempat saksi ahli, yaitu istrinya Nabi. Tuh, saksi ahli. Dia membawa Nabi kepada pamannya. Itu saksinya. Gimana? Kenapa bisa dia saksi ahli, Bang? Apakah dia di tempat kejadian perkara? Oh, karena ya saksi ahli itu dia meneliti kejadian yang dialami.
Gitu. Enggak bang, saksi ahli itu harus ada di tempat kejadian perkara. Makanya saya tanya Enggak. apakah dia di... Coba lihat Anda di pengadilan. Saksi ahli nggak perlu di tempat, nggak perlu. Apa yang ditelitinya? Coba abang dulu tanya. Apa yang Ah, diteliti? apa yang dialami oleh Nabi Muhammad? Hmm. Ternyata dialami Nabi Muhammad itu beliau saat itu diturunkan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril sambil didekat dengan ucapan Iqra, bacalah. Lalu dibaca Hmm. nggak bisa. Ma'ana biqori. Kan gitu. Apa yang aku Hmm. baca? Hmm. Gitu, nggak bisa baca dia sampai 3 kali pengalaman tersebut. Lalu diceritakannya kepada istrinya. Lalu sang istri membawa kepada pamannya, yang mana pamannya adalah pendeta yang terkenal. Oh, itu adalah Hmm. utusan Tuhan dalam penerimaan wahyu, kata Warokah bin Naufal. Dia seorang Nasrani. Jadi saksinya itu malah orang Kristen. Saksi ahlinya, Jadi, hmm. saksi ahlinya ya Nabi Muhammad terima wahyu itu adalah orang Kristen, orang Nasrani. Oh, jadi pantaslah abang disuruh bertanya kepada ahli kitab ya bang. Itu mungkin dasarnya ya. Kepada orang Kristen abang Bukan. disuruh bertanya ya. Bukan. Kalau yang ditanyakan itu masalah Firaun, silahkan tanya kepada pemakai kitab sebelumnya. Oh. Coba, saya tahu kau bawa kemana, tahu saya. Jadi, Mau saya bukakan. jadi, Nih. Bentar kita ah, ya, bahas. Biar kau ya bang, paham. ya bang. Jangan kemana-mana kau. Senang saya diskusi sama kamu. Eh, Iya bang. oh, oh. Nih, mari kita baca. Hmm. Nih, Pak in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitab min qablik. Dan sesungguhnya, langsung aja ya terjemahnya. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel. Bukan. Ini terjemahnya. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Apa yang ditanyakan tentang cerita? Nih, ceritanya. Betul nggak ini kejadiannya? Nih, wajawazna bibani Israel. Ya, wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atsba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagyaw wa adwa. Langsung. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Nah, betul gak kejadian Fir'aun ini ya ditenggelamkan di laut? Itu yang ditanya. Betul nggak kejadiannya gitu? Bukan bukan menanyakan masalah, menanyakan masalah ada berapa Tuhan? Enggak, bukan itu masalahnya. Itu ditanyakan kepada pemilik kitab sebelum kamu, ya betulkah Fir'aun itu sejarahnya ditenggelamkan oleh Allah di laut gitu? Tanya kepada orang yang memegang kitab sebelum kamu. Tapi bukan Oten, bukan. Yang dimaksud bukan Oten, bukan. Oke? Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Tetapi kan yang meneguhkan kenabian baginda kan adalah Oten. Jadi harusnya abang berterima kasih sama Oten. Nasrani, iya betul. Iya, jadi abang harus hormat sama Nabi 28 ini sekarang. Oh, Nabi 28. Ya. Oh.
Iya aliran kan? mana pula kau nabinya 28? Kocak kali. Gini ceritanya itu bang. Kenapa Apa? saya jadi Nabi 28? Abang mau tahu ceritanya? Ah, apa? Coba, Gini, saya mau tahu. si Juma siapa? Si Luga. Si Luga Ah, kan ngaku nabi dia kan. hmm, Jadi jadi aku moderator di salah satu room. hmm. Aku bilang sama Luga, Luga, kami sama-sama di atas. Aku pada saat itu belum nabi. Jadi Oh, belum nabi. Luga kau Iya, iya, iya. belum. Aku bilang kau nabi, kau Luga ngaku nabi kau ya Luga. Aku bilang iya katanya. Kuturunkan kau naik kau nanti kalau betul kau nabi, aku akan mengakuimu kalau kau bisa naik. Ku bilang, tapi kalau kau tidak bisa naik lagi, aku harus menjadi nabi yang ke-28. Kuturunkan dia. Kuturunkan dia. Kuturunkan dia. Aduh, ada. Setelah kuturunkan dia dibilangnya gini bang. Naikkan aku, udah salah aku jadi Nabi 28. Itulah itu ceritanya bang. Iya. Baca. Itu ceritanya. Jadi yang kedua lagi, kulawan Apa? siapa? Siapa lagi satu lagi bang? Si Paul Jang. Ku debat si Oh, Paul Jang. Jang. Ku bilang si Paul Jang. Ku bilang sama dia, Tuhanmu 3 Paul Jang. Akui. Enggak 1. Apakah Bapak adalah anak? Oh bukan. Berarti 3 dong. Berdebat kami, akhirnya aku juga lah makin kuat lah kenabianku. Walaupun dia masih Nabi 26, saya tetap Nabi 28. Itu lah. Itu bang. Oh, Itu dia, gitu Bang. ya. Iya. Sejarahnya kayak gitu ya. Jadi namanya Nabi 28 ya. Iya. Ini perebutan sabu ini bang. Perebutan sabu ini. Iya. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Atau saya boleh nanya satu lagi nih? Oke silakanlah. Abang lain nanya satu lagi. Aku satu aja tadi janjiku. Abang boleh nanya satu lagi silakan. Oh, Matius 26 nomor 18 coba. Bacain Matius dulu. 26. Oke bentar ya. Matius 26 nomor 18. Ya. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan itu ya. Mm-mm. Matius 26 kan? Mm-mm. Itunya? Ya itu saya mau tanya. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Pertanyaan abang apa? Pertanyaannya, siapa si Anu? Siapa Itu si Anu di istilahnya. situ? Ini. Kau lihat kan ya? Si Anu siapa? Kalau dikatakan si Anu artinya namanya nggak perlu diketahui, itu artinya bang. Nah, mana bisa barang sampai kalau namanya nggak diketahui, Bang? Macam mana pula kau? Itulah arti si Anu bang. Artinya si Anu itu ya si itu. Ya siapa Ya, sih itu? Si Anu. Siapa Si itu siapa? Siapa kawanmu kemarin minum kopi si Anu? Si Anu siapa? Si Anu lah. Ya si Artinya Anu lah. Ya, siapa si Anu? memang Kan nggak ada namanya itu, kan? dirahasiakan, Bang. Ini namanya dirahasiakan, Bang. Nggak ada Artinya, namanya. dirahasiakan, tidak penting mungkin maka tidak ditulis. Loh, Tuh. ini kan diutus oleh Yesus nih muridnya. Kalau yang nggak tahu Ya. namanya gimana? Gimana mau sampai barangnya? Iya, si Anu di situ, Bang, itu alias. Contohnya, aku bilang lagi nih kan, Nabi 28. Kemarin Nabi kau 28? debat sama siapa? Katanya kan. Lupa lah aku nama Bang, si Anu. Aku bilang gitu lah itu, Bang. Lupa aku Waduh. nama Yusuf Pei, lupa aku. Siapa lah ya? Supaya cepat si Anu. Gitu. Oh, Jadi kata si Anu,
Si Anu ini nggak jelas sama sekali ya Bang ya. Bukan nggak jelas, artinya di situ gimana dibilangnya? Kalau ditulis semua Ah, bang nggak muat langit dan bumi bang. loh, Itulah istilahnya. masa ada sebuah kitab suci nggak jelas isinya. Apalagi Bukan katanya nggak perkataan jelas. Tuhan. Itu jelas hanya si Anu itu, ya si Anu. Iya siapa si Anu? Ini bang, si Anu itu bukan si Ani. Si Anu yang kemarin naik ya si Anu itu katanya keturunan India gitu. Yang pasti si Anu, Gak jelas sekali gitu ya. yang pasti bang, si Anu bukan si Ana bukan si Ani. Macam-macam aja. Itu dia bang. Iya, gitu Iya dia. iya iya iya. Udah Iya. saya nanya itu aja nggak dapat jawaban saya sama kamu. Sudah saya jawab gimana saya begini. Ya udah gak jelas kau. Karena yang bilang tadi siapa itu si Anu. Karena namanya tidak ada diapakan di situ, tidak ada Bukan diterangkan, Edis. ya kita nggak bisa. Berarti namanya Anu. Nanti bang, saya gini bang, kalau bisa abang sambungkan dulu saya dengan Edis. Ah, Mungkin si Anu itu si Edis itu. ya nanti abang si Iya. Anu itu sambungkan dengan saya. Ya bang, Iya. kapan-kapan ya, aku minta izin sama abang ya. Karena Iya saya si minta Anu. naik ke rumahnya, saya minta naik ke roomnya, dia tak naikkan saya bang, takut dia bang. Iya iya. Oke bang ya, makasih ya bang. Oke. Oke, Oke. sampai lagi bang ya. Pamit ya. Oke. Oke. Yuk.